Salam damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 22 November 2021. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau pun menopang kami, menjalani kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Ampunilah dosa kami, Tuhan. Kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Daniel pasal 7 ayat 15 sampai ayat 28. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku.
Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah pemerintahan yang kekal. Kaparentan matontongan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya pada diri orang percaya ada pengharapan. Itulah yang diyakini dalam iman Daniel. Daniel kaget melihat 4 binatang dalam penglihatannya, tetapi dia tidak putus harapan dan takut, melainkan ia berupaya untuk menanyakan bahwa apa arti dari semua itu. Pertanyaan Daniel mendapatkan penjelasan dari orang yang ditanya dalam penglihatannya, bahwa 4 binatang yang dimaksud adalah 4 kerajaan besar di dunia, yakni Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Mengapa keempat kerajaan tersebut diibaratkan sebagai binatang? Sebab dalam pandangan Allah, keempat kerajaan yang diibaratkan binatang buas menganggap diri besar dan kuat, dan tidak ada bangsa lain di dunia ini yang bisa melampaui mereka. Dalam kegelisahan Daniel ini dinyatakan bahwa bagaimanapun orang menganggap diri lebih kuat dan tidak ada bangsa lain yang bisa melampaui dirinya, tetapi di hadapan Allah mereka semua akan takluk kepadanya. Bagaimanapun keperkasaan yang dimiliki dan yang diandalkan, semua itu tidak akan bisa menyamai kejayaan kerajaan milik Allah. Meskipun bangsa itu berhasil membuat umat Allah menderita, tetapi Tuhan Allah sendiri yang akan memberikan pembalasan untuk umatnya dan membebaskan mereka dari penderitaan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lewat penglihatan Daniel, Tuhan menyatakan bahwa Ia akan membebaskan umatnya, dan Ia akan menghukum bangsa yang bebal dan yang membinasakan umatnya. Allah sendiri yang akan membalaskan umatnya dan mendirikan sebuah kerajaan kekal sebagai tempat umatnya hidup tenang, bahagia, dengan penuh damai sejahtera yang kekal. Dan yang akan memerintah dalam kerajaannya itu adalah anaknya sendiri yang disebut Yesus Kristus, Raja Damai Sejahtera, Sumber Keselamatan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa di perjalanan hidup yang Engkau karuniakan bagi kami, Engkau akan senantiasa menopang kami, menuntun langkah kami. Dan kami percaya Tuhan, oleh kemurahan-Mu, kami dapat menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Allah. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan juga senantiasa memberkati kami dalam segala keadaan kami. Kami yakin bahwa hanya kepada-Mu lah kami menaruh pengharapan kami, yang akan senantiasa menjaga melindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Topanglah dalam melakukan berbagai aktivitas, kiranya yang kami lakukan hari ini, bahkan hidup karunia Tuhan, kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan bagi anak-anak kami dalam segala aktivitas mereka, dalam pendidikan, pertumbuhan dalam masa muda mereka. Juga kami mohon kiranya kasih Tuhan terus menopang memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang tidak prima, atau mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul karena berbagai hal, termasuk juga mereka yang bergumul dalam duka cita. Mohon Tuhan akan senantiasa
mengaruniakan hikmat pengertian untuk terus mampu menanggung segala perkara. Semuanya akan tetap dapat dilewati dalam kemurahan Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati setiap orang tua kami di masa tuanya, untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan bahagia dan gembira. Kami juga tetap berdoa untuk mereka yang saat ini menikmati pertambahan usia. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Tuhan. Juga kami terus berdoa dalam pelayanan bersama-sama di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menopang untuk juga tetap mampu mengemban tanggung jawab pelayanan dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati pemerintah kami, kiranya dengan hikmat akan juga terus mampu menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Dalam menghadapi berbagai situasi, kami percaya semua dapat dilalui dengan baik. Jaga lindungi kami di kehidupan kami, dan kami mohon ampunilah dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap mengikuti prokes, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.